Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dimana pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Dirasat fil Qasasil Qur'ani, dimana pada kajian ini kita akan menitik beratkan, memfokuskan pada kisah-kisah inspiratif yang ada di dalam Al-Quran. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para santri dimanapun anda berada, kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam Al-Quran sebuah kisah itu tidak pernah terlepas dari 4 unsur penting. Setiap kisah pasti mempunyai atau dibangun di atas 4 unsur yang sangat penting. Apa saja 4 unsur yang penting itu? Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Kapan terjadinya kisah itu? Yang kedua al-makan, tempat di mana kisah itu terjadi. Yang ketiga al-ashkhas, orang-orang yang terlibat di dalam kisah itu. Tentu kalau kita berbicara orang-orang ini pasti ada tokoh yang menjadi tokoh utama di sana. Kemudian ada yang terkadang kemudian menjadi lawan dari tokoh utama yang ada di sana. Antagonis, protagonis. Kemudian al-ahdath, kejadian-kejadian apa yang terjadi di dalam kisah tersebut. Kita baca di halaman 16 kitab ini. Fama min qissatin illa walaha zamanun hadathat fihi. Tidak ada suatu kisah kecuali terjadi kisah itu pada rentan waktu tertentu. Wa makanun waqa'at ala ardin, dan juga kisah itu terjadi pasti ada tempatnya. Waskhasun ta'allaqat bihim ahdatsuha, dan juga pasti ada pemeran-pemeran, orang-orang yang terlibat di dalam kisah tersebut. Wa waqa'i'un darat min khilaliha, serta kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kisah itu. Idhafatan ila al-ghardil 'am alladhi sabaqtu li ajliha, allati siqat li ajliha. Tentu itu semuanya mengarah kepada satu pelajaran yang sangat penting, satu tujuan utama yang paling penting, yaitu wahwal izatu wal ibaratu. Kisah itu diceritakan kembali pasti mempunyai tujuan yang sangat urgen, yang sangat penting. Tak lain itu adalah supaya kita mendapat pelajaran, mendapatkan hikmah dari kisah yang diceritakannya. Kalau kita lihat 4 unsur yang kita sebutkan tadi, maka kita bisa membedah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Fa fi ba'dil qasasi tubrizu al-anasiru kulluha, kama fi qissati Yusuf alaihissalam. Faqad baraza fiha unsuruz zaman. Di dalam kisah Nabi Yusuf ini terdapat unsur zaman yang sangat kental sekali. Wa huwa al-'asrul ladzi 'asha fihi Ya'qub alaihi salam wa kana qariban min 'asri jaddihi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu bahwa masa Nabi Yakub ini sangat dekat
dengan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat silsilah dari keluarga Nabi Yakub ini, di mana Nabi Yakub merupakan ayah dari Nabi Yusuf, itu beliau cucu langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai putra yang bernama Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai putra yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai putra yaitu Nabi Yusuf alaihimussalam. Jadi silsilah antara kakek sampai kepada cicitnya ini adalah silsilah para nabi. Dan itu tergambar di dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Jadi dari ayat ke-6 tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa kisah Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam surah Yusuf itu terjadi pada zaman yang sangat berdekatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini unsur yang pertama, unsur zaman atau unsur waktu. Kemudian unsur yang kedua, kama baraza unsurul makani. Faqad jarat al-qissatu ala ardi Syami fi bidayatiha wa ardi Misra ba'da dhalika fi mu'zami ahdathiha wa hatta nihayatiha. Kalau kita lihat di dalam ayat ini atau dalam surah ini, kita ketemukan bahwa kisah Nabi Yusuf itu terjadi awalnya di negara Syam. Negara Syam. Kemudian setting tempatnya berubah kepada negara Mesir. Negara Mesir. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang memegang jabatan yang sangat penting di Mesir. Dan kata Mesir di dalam ayat ini disebutkan secara jelas. Walidzalika najidu an-nasma Misra qad warada an-nassu alaihi fi surati fi mawdi'ain. Bahkan disebutkan di dalam dua tempat yang berbeda. Al-awwalu, yang pertama, fi bidayatil qissati, yaitu di awal kisah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ay yanfa'na aw nattakhidahu walada. Ketika seorang pejabat penting berkata kepada istrinya, dia berkata akrimi mathwah asa ayyafana aw nattakhidahu walada. Jadi pejabat Mesir yang penting ini dia berniat untuk mengangkat Nabi Yusuf menjadi anaknya. Wathani fi nihayatiha. Kemudian kita temukan kata Misr di dalam surah Yusuf ini di akhir-akhir surah Yusuf. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Dan ketika mereka semua, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf, orang tuanya disuruh masuk kepada negara Mesir. Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Kemudian unsur yang ketiga yang tak kalah penting dari unsur yang ke-1 dan yang kedua,
yaitu unsurul ashkhas, yaitu siapakah yang terlibat di dalam kisah tersebut. Kadzalika baraza unsurul ashkhasi, siapa saja yang terlibat, wahum Yusufu alaihi salam. Yang pertama adalah Nabi Yusuf sendiri, tentu karena Nabi Yusuf adalah pemeran utama di dalam kisah ini. Wa abuhu Yaqub, dan yang kedua adalah ayahnya yang bernama Yakub. Wa abna'uhu, dan anak-anak dari Yakub yang tak lain adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, ikhwatu Yusuf. Kita baca di dalam suatu surah Yusuf ayat 7 sampai ke 8. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalam kisah itu wal qafilah, yaitu rombongan orang yang melaksanakan perjalanan dari negara Syam kepada negara Mesir, di mana ketika itu mereka tidak sengaja menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur. Ketika mereka hendak mengambil air di dalam sumur itu, maka mereka menemukan Nabi Yusuf. Wal qafilatul lati akhrajathu minal jub. Ini. Kemudian juga wal azizul ladzi ishtarah, dan juga seorang punggawa Mesir yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Wa imratul aziz allati rawadathu an nafsihi, dan juga istri dari punggawa atau pejabat Mesir itu. Kita baca ayatnya. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adala dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun wa syarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Dan seterusnya. Kemudian juga yang termasuk di dalam ashkhas, orang-orang yang berperan di dalam kisah Nabi Yusuf ini, ada emak-emak yang membicarakan kelakuan dari ibu angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Kemudian juga yang terlibat dalam ashkhas dalam cerita ini adalah ada dua teman Nabi Yusuf yang sama-sama masuk ke dalam penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Kemudian juga yang masuk dalam cerita ini sang raja sendiri. Wa qala al-maliku tuni bih. Dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, di dalam kisah Nabi Yusuf itu ada banyak kejadian-kejadian yang Allah ceritakan di dalam surah Yusuf. Kejadian yang pertama dimulai dengan mimpinya Nabi Yusuf, di mana di dalam mimpi itu beliau melihat ada 12 bintang, matahari, bulan sedang bersujud kepada Nabi Yusuf.
diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Kemudian ketika ayahnya mendengar cerita itu, maka beliau mewasiatkan supaya tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi mimpinya Nabi Yusuf itu tak lain adalah bahwa nanti saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang itu, bapak dan ibunya akan tunduk di bawah kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini suatu kejadian. Kemudian ada kejadian yang penting juga, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur, wa ilqa'i ikhwatihi iyyahu fil jubbi ba'da tashawurihim fil amri, yaitu di dalam surah Yusuf ayat ke-15, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi wayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kemudian juga ada kejadian yang tak kalah penting, yaitu ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf tidak mau dan akhirnya beliau lari dan dipaksa dan seterusnya. Akhirnya sobeklah baju beliau dari arah belakang. Kemudian ada kejadian yang lainnya, yaitu yang ketiga, masuknya Nabi Yusuf ke penjara karena difitnah telah menginginkan sesuatu yang buruk kepada Siti Zulaikha. Kemudian setelah itu ada kejadian yang luar biasa, yaitu raja bermimpi sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Bermimpi ada sapi-sapi yang kurus, ada sapi-sapi yang gemuk, di mana sapi-sapi yang gemuk ini dimakan oleh sapi-sapi yang kurus, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang kisah Nabi Yusuf ini di dalam surah Yusuf alaihissalam. Inilah 4 unsur penting di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti ada unsur az-zaman, kapan terjadinya, yaitu berdekatan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, unsur makan, tempat terjadinya, yaitu di negara Syam, kemudian berpindah kepada negara Mesir. Kemudian yang ketiga, al-ashkhas, pemeran-pemeran yang ada di dalam kisah itu, yaitu Nabi Yusuf, orang tuanya, yaitu Nabi Yakub, saudara-saudaranya, ikhwatu Yusuf. Kemudian rombongan yang menemukan Nabi Yusuf di sumur, sang raja, istri raja, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah al-ahdath, kejadian-kejadian penting di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu dari alur awal sampai akhir kisah itu ada tujuan yang paling penting yang perlu diambil. Apa tujuannya? Tujuannya tak lain adalah supaya kita mengambil pelajaran yang sangat berharga melalui kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas beberapa kisah dari sudut setting unsur yang telah kita sebutkan tadi.
Wallahu a'la a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.